dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah dan seiring kita ingat-ingat pelajaran yang telah kita pelajari di minggu-minggu kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hadiahnya kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita yang telah tiada, dan kita hadiahkan pahala al-Fatihah kita sampai ke arwah-arwah kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan mereka di sana dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburan mereka taman dari surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah dari pahala-pahala surah Al-Fatihah yang kita bacakan. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih meringankan langkah kita untuk duduk di majlis ilmu. Banyak orang-orang di luar sana yang tak sanggup melangkah ke masjid, tapi ia sanggup melangkah jauh untuk ke pasar. Banyak orang di luar sana yang sanggup untuk berlama-lama di warung kopi, tapi di masjid 5 menit pun tidak tahan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hati yang kuat, kaki yang teguh, masih bisa kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Banyak orang-orang yang ingin ke masjid, tapi mereka berbaring di rumah sakit. Tapi mereka ingin ke masjid ketika mereka pas sakit saja, baru ingat sama Allah. Pas sembuh, tak ingat lagi ke masjid. Ingatnya ngopi, ingatnya jalan-jalan. Rela mereka mengeluarkan uang yang banyak untuk jalan-jalan, beli minyak mobil, rental mobil, padahal masjid yang dekat mereka lupakan. Insyaallah. Tapi alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di malam hari ini masih Allah kuatkan hatinya, masih terpaut hatinya dengan masjid. Setiap langkah kita dari rumah ke masjid dihitung pahala. Apalagi dari rumah ke masjid sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan mendoakan kita agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang kita cintai dan kita sayangi yang masih berat langkahnya untuk ke masjid. Mudah-mudahan ke depannya mereka mendapatkan hidayah agar mereka meringankan langkahnya untuk berangkat ke masjid. Walaupun tidak mendengarkan pengajian, setidaknya sholat berjamaah di masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita dalam kehidupan.
Jadi kita tidak perlu bingung-bingung, tidak perlu kita susah-susah mencari sang idola, karena sudah ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau memang diutus untuk menjadi contoh bagi umat manusia karena akhlaknya yang sangat mulia. Kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulia akhlaknya? Kenapa ia diberi orang Arab gelarnya Al-Amin, orang yang dipercaya? Kita ambil sebuah kisah sedikit. Ketika Rasulullah SAW diludahi sama orang kafir, setiap baginda Rasulullah SAW lewat dari jalan di depan rumah orang kafir ini meludahi Rasulullah SAW. Begitu. Setiap Rasulullah SAW lewat. Tapi suatu ketika Rasul lewat lagi di tempat itu, tapi Rasul heran kenapa tidak ada lagi yang meludahinya. Padahal setiap hari kalau misalnya baginda Rasulullah SAW lewat dari jalan itu, pasti dia ludahi. Tapi sekali itu tidak. Maka Rasulullah SAW bertanya, kemana ini orang yang selalu meludahiku? Hari ini kenapa tidak nampak hari ini di sini? Lalu Rasul pun mencari tahu di mana rumahnya, dan ternyata ketika baginda Rasulullah SAW tahu bahwasanya ia sedang sakit, Rasulullah SAW menjenguknya dan membawakannya makanan. Nah, walaupun tadi orang yang kafir ini diludahi Rasulullah SAW, tapi ketika orang kafir ini sakit, Rasul pula lah yang pertama kali menjenguknya dan membawakannya makanan. Sehingga orang kafir tadi pun heran, ya Muhammad, kenapa engkau datang menjengukku? Padahal akulah yang selalu meludahimu asal kau lewat di sini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Beginilah Islam, beginilah yang diajarkan oleh Islam kepadaku. Seketika itu juga orang kafir itu masuk Islam. Subhanallah. Makanya kita sungguh sangat pantas bagi kita untuk meneladani sikap Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas tentang makna salat. Ya. Berhijrah dari pribadi yang biasa saja menjadi pribadi yang luar biasa dengan mengaplikasikan, mempraktekkan rahasia atau makna salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ketika kita hendak salat, tentunya kita menutup aurat. Artinya menutup aurat itu bukan hanya ketika sholat. Kita aplikasikan di luar sholat. Di luar sholat pun kita tetap menutup aurat. Kalau yang laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut. Kalau yang perempuan yang boleh cuma nampak wajah dan telapak tangan. Berarti kita aplikasikan, kita praktekkan bahwasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari harus menutup aurat. Jangan hanya ketika di masjid, ketika mau sholat lalu kita tutup aurat. Tidak, harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah kita menutup aurat, kita mengambil wudhu. Artinya apa? Wudhu itu artinya mensucikan, kan? Mensucikan diri kita dari
najis, ya, najis kecil, hadas kecil. Artinya bisa kita umpamakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus selalu membersihkan diri, ya. Membersihkan lisan kita dari tidak bercakap kotor, membersihkan pandangan kita agar tidak melihat yang tak baik, membersihkan kaki kita agar tidak melangkah ke tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan tangan kita agar tidak mengambil hak orang lain, menahan mulut kita agar tidak memakan makanan riba, agar tidak memakan harta anak yatim, atau agar tidak memakan makanan yang haram, makan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sucikan, kita bersihkan agar tidak mendengarkan gunjingan orang lain, agar tidak mendengarkan hasutan orang lain yang berakibat buruk. Dan yang paling penting adalah membersihkan hati kita dari rasa iri, rasa dengki, rasa benci, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita berwudu, kita masuk ke masjid, kemudian kita berniat untuk melakukan sholat. Niat kita harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita aplikasikan, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya apapun yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari muka. Kadang-kadang manusia ini ada yang bermuka dua dia. Ya. Mencari apa itu namanya? Kalau misalnya bekerja di kantoran, cari muka gitu ya. Caper, bahasa keren, cari perhatian. Jangan. Apapun kerjaan kita, baik itu kita bekerja di kantor, bekerja di ladang, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dinilai adalah tujuan kita bekerja itu karena siapa? Ya. Kalau misalnya tujuan kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau misalnya kita sudah di padang mahsyar, kemudian kita bertanya tentang pahala kita, ya Allah, dulu aku telah bekerja untuk mencari nafkah untuk keluargaku, mana pahalanya? Itulah kira-kira kita tanyakan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kamu dulu bekerja mencari nafkah bukan karena aku, tapi karena orang lain. Maka mintalah pahalamu itu kepada orang yang kamu cari mukanya itu, cari perhatian di hadapannya. Mana mungkin manusia tidak bisa memberi pahala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Kuncinya adalah luruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya setelah kita berniat, kita mengangkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita membawanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sholat ini cuma 5 menit yang paling lama kan gitu. Kita lebih banyak di masjid atau banyak di luar? Banyak di luar kita. Waktu sholat pun hanya lama, paling lama 10 menit. Berjam-jam kita di luar masjid, berjam-jam kita di luar sholat. Makanya apa yang kita lakukan dalam sholat, kita bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi takbir ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya kita tak cukup hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam masjid. Kalau kata MZ, kan lagi di MZ ya, itu Ustadz sejuta umat itu ya,
Kalau misalnya di masjid Allah ada, di masjid Allah kita agungkan, di kantor Allah hilang, maka korupsi akan terus terjadi. Kalau misalnya Allah hanya ada di masjid, kita cuma mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita di masjid. Ketika di pasar Allah kita lupakan, maka kecurangan timbangan akan terus terjadi. Kalau misalnya kita anggap hanya Allah itu cuma ada di masjid, maka di luar sana akan tetap terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di masjid, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, fa illam tarahu, jika engkau tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Kemudian setelah takbir, kita membaca takbir apa namanya? Al-Fatihah ya, yang wajibnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah surah dari Al-Quran. Artinya apa? Kita jangan cuma membaca Al-Quran ketika sholat. Kita jangan cuma membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Kita jangan cuma membaca Quran ketika di masjid. Kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah kita juga harus baca Quran. Kata Rasulullah SAW, kalau misalnya ada rumah tapi di rumah itu jarang dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Ya. Bagaimana kuburan? Sunyi, gelap, sempit, dan menakutkan. Apakah kita mau rumah kita yang luas tapi tidak pernah dibacakan Al-Quran? Kalau misalnya kita tidak pernah membaca Al-Quran, jarang kita bacakan Al-Quran, maka jin-jin dan setan-setan bakalan ramai di sana, ramai masuk. Karena ada hadis yang mengatakan kalau kita membaca surah Al-Baqarah, maka setan lari terbirit-birit ketika kita membacakan surah Al-Baqarah di dalam rumah kita. Kemudian setelah kita membaca surah Al-Fatihah, membaca Al-Quran, kemudian kita membaca surah-surah yang lainnya, disunnahkan. Sebenarnya kalau kita sholat, boleh kita membaca Al-Fatihah aja langsung rukuk, boleh. Tapi sunnah membaca surah yang lain. Artinya apa? Memang membaca Al-Quran itu sangat penting. Sangat penting. Siapa yang membaca Al-Quran di dunia, maka nanti di akhirat Al-Quran itu akan datang menolongnya. Walaupun kita tidak kenal, nanti tiba-tiba kita kena tolong, lalu Al-Quran itu bicara. Karena nanti di sana enggak lagi mulut kita yang bicara, langsung seluruh anggota tubuh kita yang berbicara. Kita tidak bisa berdusta. Jadi ketika kita membutuhkan pertolongan, Al-Quran datang. Tapi kita tidak tahu bahwasanya itu Al-Quran. Sebelum Al-Quran mengatakan bahwasanya, ketika kita bertanya, siapa engkau wahai penolongku, maka ia berkata, Al-Quran itu berkata, aku adalah pahala Al-Quran yang dulu sering kau baca di dunia. Maka saat ini aku akan menolongmu karena kamu dulu sering membacaku di rumah, di masjid, di perjalanan, dan dimanapun kamu berada selagi itu di tempat yang suci. Apakah bahagia kita ketika kita sulit datang pertolongan? Sungguh sangat bahagia. Kemudian setelah kita membaca surah tadi, kemudian kita bergerak untuk rukuk. Ya, rukuk. Oh iya, apa makna yang dapat kita ambil dari rukuk? Filosofi yang dapat kita ambil adalah bahwasanya taat kepada manusia itu tidak sebanding dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita rukuk, kita bangkit lagi kan? Artinya taat sama manusia itu separuh aja. Berbeda
taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala harus sujud. Sujud. Jadi semua anggota tubuh kita itu terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti ya sujud sebelum masih rukuk. Artinya kalau misalnya manusia itu masih menyuruh kita kepada kebaikan, kita ikuti. Karena juga ada manusia yang mengajak kepada keburukan. Itu tidak taat, tak boleh taat. Walaupun itu orang tua kita. Tapi kalau sama orang tua bagaimana cara menolaknya? Cara menolaknya tak boleh kita tegas, tak boleh kita kasar. Misalnya disuruh orang tua kita ambil dulu asam belimbing yang di sana itu, tapi tanpa izin. Gak apa-apa itu kata mamanya pula kan. Ini berdosa, gak boleh ditaati. Gak boleh ditaati. Ataupun disuruh orang tuanya membuang sampah di halaman tetangganya. Ini gak boleh. Tidak boleh taat. Jadi sama manusia itu boleh taat, boleh tidak. Selagi itu baik, taat. Begitu juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kalau misalnya suaminya menyuruh yang baik, taat. Tak boleh membantah. Tapi kalau misalnya suaminya menyuruh yang buruk, yang tak bagus, boleh dibantah. Tapi dengan cara yang halus dan baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya istrinya meminta tolong kepada suaminya, tapi meminta tolong yang baik, harus dilakukan. Boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya istrinya menyuruh meminta tolong sama suami yang tidak bagus, yang tidak baik, tidak boleh. Contohnya gimana? Kalau misalnya suaminya menyuruh istrinya untuk membuka jilbab, biar supaya terlihat lebih cantik di hadapan teman-temannya, ini tak boleh. Makanya filosofi yang dapat kita ambil tadi adalah la ta'ata, tidak boleh taat kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu orang tua kita yang menyuruhnya. Kalau disuruh orang tua mengambil yang bukan hak kita, tak boleh. Kalau disuruh suami membuka aurat, tak boleh. Kemudian setelah kita ruku, kita sujud. Sujud ini mungkinkah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kepada yang tak baik? Tidak mungkin, mustahil. Tapi kalau manusia tadi mungkin. Ya. Manusia itu mungkin dia. Bahkan kita lihat sekarang banyak kan gitu. Kadang-kadang orang-orang besar, orang-orang berkuasa itu banyak itu disuruhnya orang-orang untuk menghancurkan kelompok lain, buzzer ya kan. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa taala tadi sujud, semua terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita, semua terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang dapat kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul kita laksanakan dengan ikhlas dan dengan sepenuh hati, dengan tulus. Tak boleh neko-neko, tak boleh belok-belok, tak boleh separuh. Harus totalitas, harus selesai. Kemudian kita ambil gerakan yang lainnya. Setelah kita sujud, kita ada namanya tahiyat. Tahiyat ini kita fokus kepada solawat. Kita ambil tahiyat akhir aja, tahiyat akhir bersolawat. Artinya jangan pas sholat saja kita bersolawat. Kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersolawat kita. Mau itu di masjid maupun di luar masjid harus bersolawat. Sebenarnya bersolawat ini tak berat. Kita bawakan, memang kadang-kadang yang memang
nggak berat dia ya, tapi yang paling sering itu kelupaan gitu ya, kelupaan atau belum terbiasa. Contoh, kalau misalnya kita terpeleset, apa yang sering kita ucapkan itu bakalan terucap itu, refleks. Kalau misalnya sering kita ucapkan, aduh, ada pahalanya? Tak ada. Ada kadang-kadang lagi orang cakap kotor pula, naudzubillah. Kadang ada orang bilang, lama, gitu kan, terpeleset atau terkejut. Tak boleh. Kok bisa? Ketika refleks kita ucapkan yang bagus-bagus. Bagaimana caranya agar supaya terucap yang bagus-bagus ketika kita terkejut, tersandung batu? Caranya bagaimana kita sebelumnya terbiasa. Karena apa yang biasa kita ucapkan itu yang bakalan keluar. Kalau kita biasa astagfirullah, oh itu mantap. Ataupun kadang-kadang Allahu Akbar gitu ya. Kadang-kadang ada juga itu, mama itu ada itu. Astagfirullah pas dia terpeleset. Ataupun Allahu Akbar ada juga. Tapi kalau lebih apanya lagi, lebih mantapnya lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya. Tapi panjang kali ya, agak susah ya. Tapi yang terbiasa orang adalah Allahu Akbar ataupun astagfirullah. Pernah ya kayak gitu, Bu? Mengucapkan astagfirullah, iya kan? Ataupun ketika memegang periuk kan, terkejut panas, jangan aduh, ataupun kata-kata yang lain kok bisa dirubah menjadi kalimat tasbih, tahmid ataupun takbir. Allahu Akbar gitu kan? Kok bisa pas memasak-masak, ibu-ibu memasak-masak kan, daripada nyanyi, bagus bersolawat. Allahumma sholli sholatan, oh itu agak payah mungkin ya, sholawat nariyah ataupun sholawat yang sering lah. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bisa nggak itu kira-kira sambil masak gitu? Sambil merepet bisanya kan? Apalagi sambil bersolat bisanya itu. Kalau bapak-bapak kita ini mayoritas kerja apa? Saya tengok banyak sih karet ya. Kalau menderes mungkin bisa itu bersolawat, tapi kalau menderes mungkin nggak bisa. Susah. Habis agak payah itu. Lalu kalau kerjanya yang dia agak tak pala menghentakkan kali, biasanya bisa itu bersolawat itu. Ataupun lagi menyapu-nyapu halaman, bisa lah membaca-baca sholawat, ya kan? Karena kenapa? Kalau misalnya kita masih nyanyi lagu-lagu, apalagi lagu yang gak jelas, dia gak bakal datang menjadi syafaat, tapi dia datang menjadi dosa nanti di akhirat. Tapi kalau sholawat, dia datang menjadi penolong, datang menjadi syafaat. Kata-kata mutiaranya ada mayyazra yahsud. Siapa yang menanam, ia akan menuai. Siapa yang menanam padi, ia akan mendapatkan padi. Oke? Siapa yang menanam durian, dia akan mendapatkan durian. Siapa yang menanam ganja, dia akan mendapatkan ganja. Artinya apapun yang kita perbuat hari ini bakalan kita panen nanti. Kalau kita tanam hari ini kebaikan, maka yang kita panen suatu nanti adalah kebaikan. Kalau hari ini kita tanam keburukan, maka yang kita panen nanti adalah keburukan juga. Analoginya begitu ya. Kalau kita tanam padi, kita dapat padi. Apakah mungkin kita tanam rumput dapat padi? Tak mungkin. Atau kita tanam durian kita dapat manggis? Enggak juga. Enggak bisa ya. Masya Allah. Tadi sholawat ya. Kemudian setelah bersolawat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan gitu ya. Kemudian ke kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa makna yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa arti assalamualaikum?
Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berbagi kebaikan. Kita harus selalu mendoakan orang yang baik-baik. Assalamualaikum. Makanya hadis mengatakan afsus salam, tebarkanlah salam. Salam itu bukan sekedar assalamualaikum. Salam itu kan artinya keselamatan. Artinya kita harus menyelamatkan saudara kita dari keburukan. Kita harus menyelamatkan saudara kita dari kesakitan. Kalau ada kita di sini melihat saudara kita yang lagi kecelakaan, kesusahan, kesulitan, atau ada masalahnya, kita selamatkan. Nah, itulah maknanya. Itu makna yang dapat kita ambil dari ucapan assalamualaikum ketika sholat. Dan kita tak boleh hanya berpihak satu belah, nggak boleh hanya ke kanan saja. Artinya dianjurkan itu tak cuma orang yang beriman saja tak yang kita tolong, ataupun kita tak boleh hanya menolong orang yang paling dekat sama kita, tapi orang-orang yang nggak ada pertalian persaudaraan sedarah, nggak mau kita nolongnya, nggak boleh. Makanya salam itu ke kanan dan ke kiri. Siapapun harus kita tolong, baik itu saudara dekat kita, orang tua kita, adik kita, baik itu orang yang tak kita kenal. Bahkan ketika ada orang yang kesusahan dan agama yang bukan Islam, harus kita tolong. Misalnya dia tak bisa makan hari itu, tetangga kita, orang non-muslim, orang kafir, tak bisa dia makan hari itu, kita harus menolong, harus menyelamatkannya dari keburukan, harus menyelamatkannya dari berbahaya. Jadi siapapun harus kita selamatkan dengan tangan kita sendiri. Makanya jangan kita pernah sepele dengan perbuatan kecil, perbuatan baik walaupun itu kecil. Mana tahu entah gara-gara perbuatan yang baik itu walaupun kecil, entah itu yang nanti menolong kita di akhirat. Makanya hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menghindarkan duri dari jalan, ya, maka itu sudah termasuk menjadi muslim yang sejati. Itu baru duri. Menghindarkan duri ada. Ini kan duri ini kan apanya aja ini? Umumnya. Bisa juga entah ada batu, entah ada kayu melintang, entah ada paku di jalanan, kita pinggirkan, masya Allah. Entah itu yang nanti menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia perkara kecil, menghindarkan paku. Jangan pula kita yang menebar paku. Mentang kita ada bengkel kita sini kan, depan dia ada bengkel, kita makan paku pula di tengah jalan. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Seharusnya kita menghindarkan halangan-halangan yang dilewati oleh orang. Kemudian setelah salam kita berzikir, ya. Berzikir subhanallah. Adapun astagfirullahaladzim, itu kan berzikir kita beristighfar. Artinya jangan cuma di pas sholat aja kita berzikir. Jangan pas sholat zikir kita banyak, pas di luar kita lupa berzikir. Bisa ya sambil berzikir ketika dalam kendaraan. Saya rasa zikir lebih mudah, ya. Subhanallah, subhanallah, gitu ya. Kan sekarang udah canggih, ada yang apa itu? Yang gini-gini. Yang dia pakai zikir digital itu kan? Ada kan, Pak? Yang kecil yang dia pakai dimasukkan ke tangan. Kalau orang-orang naik haji umur saya tengok biasanya ada itu. Kalau belum ada bisa dibeli, murah nih. Kalau nggak salah saya tadi itu 1.000 ya. Atau berapa, Bu? Ada punya ibu? Oh, nggak ada, Bu. Masih pakai tasbih ya? Oh, kalau yang apa itu ada dia langsung nomornya. Berapa zikir kita tengok bisa. Nah, langsung ada angkanya di situ. Kemudian setelah kita berzikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan cuma pas sholat
doa. Di luar sholat pun berdoa kita. Misalnya anak kita berangkat ke sekolah, tercium, kita usap-usap kepala, doakan biar supaya menjadi anak yang soleh, cerdas, pintar, berakhlak mulia. Kita doakan. Atau suami kita berangkat kerja, kita cium tangannya, kita doakan yang baik-baik, semoga selamat dalam perjalanan, semoga yang rezeki yang dicari adalah rezeki yang halal. Kan bagus, kan? Ataupun istri, bapak-bapak berangkat kerja, mengajar ke sekolah, ya kan? Ataupun kerja di kantor, didoakan. Jangan cuma pas sholat. Karena wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepada Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya Aku sangat dekat. Allah itu bukan cuma dekat pas kita di masjid aja, ya. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Bahkan di surah lain, aqrabu min hablil warid. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih dekat daripada urat nadi. Dimanapun kita, apapun kesulitan kita, apapun kesusahan kita, di sholat kita berdoa, di luar sholat pun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya kita punya buku doa-doa harian, itu pasti setiap bergerak kita berdoa. Masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, keluar rumah berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, mau makan berdoa. Tapi kadang kita lupa. Segala sesuatu pasti ada doanya. Mohon maafnya ini bahkan kalau misalnya berhubungan suami istri pakai doa, bahkan disunahkan untuk sholat sunnah. Minum berdoa, makan berdoa, mau tidur berdoa. Nah itulah maksudnya, jangan cuma pas sholat kita berdoa. Di luar sholat pun kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kira-kira setelah berdoa. Kemudian yang mencakup keseluruhannya adalah yang pertama berjamaah, sholat berjamaah. Artinya apa? Kita umat Islam ini haruslah bersatu. Dari mana kita tahu kita bisa bersatu? Dari masjid. Dari masjid. Kalau misalnya kita berkumpul di masjid dengan indah, ramai kita di masjid, berbincang bagaimana memajukan masyarakat purba tua, gitu ya. Bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada di desa, di dusun purba tua ini. Kalau misalnya kita bersatu, kita bakalan bersatu, kita teguh. Bercerai, kita runtuh. Itu dipakai biasanya untuk main bola, ya. Tidak. Itu juga sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Perumpamaannya kalau misalnya ada domba yang berkumpul, kemudian ada domba yang menyendiri, domba mana yang akan dikejar serigala? Yang sendiri. Kalau misalnya kita bersatu, ada orang yang jahat, berniat jahat ini, kita berkumpul, baru ada satu orang yang keluar dari perkumpulan kita itu, siapa yang akan dihantam? Yang sendiri pastinya, karena dia lemah, tak kuat dia melawan sendirian. Begitulah kalau misalnya kita sendiri. Karena kalau kita bersatu, kita akan kuat. Kita bisa bersatu dari masjid. Kita akan kenal siapa saja yang benar-benar ikhlas untuk berjuang bersama kita. Dari masjid ini bisa kita tengok siapa-siapa saja yang ingin menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena siapa yang mendirikan sholat, maka dia membantu mendirikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia membantu untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berjamaah, ada imam, ya kan? Ada imam dan ada makmum. Kita ambil filosofinya bahwasanya
imam, harus ada pemimpin. Kenapa yang imam harus bacaan yang bagus? Kita ambil filosofi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tarik. Maka pemimpin kita harus juga bagus. Bagus akhlaknya, bagus adabnya, bagus agamanya. Insyaallah kalau misalnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagus agamanya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka masyarakatnya akan bagus. Karena kalau dia takut sama Allah, artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pemimpin itu untuk berbuat adil. Ya. Tapi kalau misalnya sama Allah Subhanahu wa taala saja dia tidak takut, bagaimana dengan manusia? Dengan Allah Subhanahu wa taala saja tidak takut, apalagi dengan manusia yang bukan siapa-siapa dan tidak memiliki kuasa. Jadi kita pilihlah imam yang bagus, baik itu dalam sholat maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini jamaah saya pun orang-orang tua. Kalau misalnya anak muda kan saya bilang cari imam yang bagus. Artinya dalam keluarga carilah suami yang baik. Kalau tak belum baik, bisa sama-sama saling memperbaiki, bisa belajar. Kalau imam rumah tangganya bagus, insya Allah keluarganya bagus. Kemudian juga harus pakai makmum ya, harus ada makmumnya tadi kan di masjid kan. Kalau di masjid ada makmum, ada imam. Artinya kalau misalnya menjadi seorang makmum harus mengikuti imam. Kalau misalnya di rumah tangga kita suami kita memerintahkan yang baik, harus patuh, tak boleh melanggar. Begitu juga ketika kita sholat, kalau sudah ruku imam, kita harus ruku, tak boleh kita sujud. Ya, maka itu melanggar peraturan. Kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau imam kita di rumah, pemimpin kita di rumah memerintahkan yang baik, lakukan. Tak boleh dilanggar, tak boleh dibantah. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Kalau misalnya perintah itu baik, maka harus dilakukan. Karena kita sebagai makmum yang harus mengikut imam. Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kalau misalnya terdapat salah dalam pengucapan, dalam penyampaian kata-kata. Saya mohon maaf kepada hadirin semuanya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum wa astaghfirullah. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.